Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kepada Allah, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Ad-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita adalah pertemuan yang kedua dalam membahas kitab Nailur Raja, yang mana pada pekan lalu kita sudah membahas sampai pembahasan pengertian istinja, hukumnya dan tata caranya. Dan insya Allah pada hari ini kita masuk ke pembahasan syarat-syarat beristinja dengan menggunakan batu. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin bisa mengulang sedikit ya agar pemahamannya nyambung dengan yang sudah kita pelajari kemarin dengan yang akan kita pelajari hari ini. Kita ulangi yang muqaddimah pertama, ya faslun fi syurutu ijza'il hajari thamaniyah. Faslun aqada hadzal fasla li bayani syuruti ijza'il istinja bil hajar. Penulis menyebutkan fasal ini untuk menjelaskan syarat-syarat beristinja dengan menggunakan batu atau lebih dikenal dengan istijmar. Kemudian apa itu istinja secara bahasa? Secara bahasa artinya al-qat'u dari kata an-najum. Ya, istinja dari kata an-najum yang berarti al-qat'u, memutus. Secara istilah artinya izalatul khariji an-najisi al-mulawwithi minal farji 'anil farji bima'in aw hajarin. Menghilangkan kotoran yang keluar, ya, yang sifatnya najis, yang lembab, minal farji, yang keluar dari farji dan dibersihkan 'anil farji, ya, dari kemaluan dengan air atau dengan batu. Kemudian dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwasannya rukun istinja itu ada 4. Kalimat izalatu, ya, izalatul kharij. Izalah ini berarti ada pelakunya, fa'il, perbuatan seseorang. Maka dia disebut dalam istinja berarti al-mustanji, orang yang melakukan istinja. Kemudian dikatakan al-khariju an-najis, al-mulawwith, ya, al-kharijun najis al-mulawwith. Ini artinya adalah sesuatu yang diistinjai, ya, sesuatu yang dibersihkan, yaitu ya al-mustanja minhu, ya, al-mustanja minhu. Kemudian dikatakan minal farji, minal farji. Ini adalah tempat yang akan diistinjai, yaitu al-mustanja fih, ya, al-mustanja fih. Anil farji bima'in aw hajar, dengan air atau dengan hajar. Ini adalah alatul istinja.
al-mustanja bihi. Jadi ada 4 rukun istinja. Pertama al-mustanji, pelaku, mustanja minhu, objek yang akan diistinjai, al-mustanjafih, tempat area yang untuk diistinjai, dan yang terakhir keempat alatul istinja, yaitu ma atau hajar. Kemudian apa sih hukum beristinja? Kemarin sudah kita singgung. Hukum istinja bisa menjadi 5. Yajri fihi al-ahkamul khamsah. Ya. Pertama bisa menjadi wajib. Kenapa? Min kulli najisin mulawwith. Jika yang keluar najisnya itu kotorannya bersifat mulawwith. Ya, najisun mulawwithun. Wa idza arada an yusalli, masalan. Ya. Kotorannya itu keluar sifatnya ya najis dan mulawwith, tidak kering tapi lembab atau basah, dan dia hendak melakukan ibadah seperti sholat atau baca Quran atau tawaf dan seterusnya, maka hukum istinja saat itu wajib. Kemudian bisa menjadi sunnah minal jamid jika yang keluar itu najisnya atau kotorannya jamid, keras. Wal karohah minar rih, dan makruh beristinja dari keluar kentut, dari kentut. Wal ibahah minal araq, dan mubah beristinja jika karena keringat, misalnya di farjinya tadi berkeringat, maka apa hukum beristinja dari araq, dari keringat? Ya mubah. Kemudian haram. Haram ini ada 2, haram sah dan haram tidak sah. Haram dikatakan di sini ka'an yakuna bimaghsubin. Dia beristinja dengan batu hasil rampasan. Beristinja dengan air hasil rampasan. Ya, hasil curian, maka itu hukumnya dia mencuri tadi haram, tapi hukum istinjanya adalah sah. Ada juga yang haram dan tidak sah, ya seperti beristinja dengan menggunakan kotoran hewan, beristinja menggunakan apa namanya, buku syar'i, buku ilmu, ya menggunakan buku, atau beristinja menggunakan makanan, maka ini tidak sah dan juga haram. Lalu dijelaskan di sini apa sih keutamaan beristinja? Apa sih kaifiyah, bagaimana cara istinja itu? Ya, di sini disebutkan maratibul istinja. Ya, tingkatan-tingkatan istinja. Mulai yang dari paling afdal sampai yang mafdul. Ada 3. Yang paling afdal kaifiyahnya adalah al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Menggabungkan antara air dengan hajar. Karena tadi disebutkan di pengertian media apa namanya, alat untuk beristinja adalah air atau batu. Batunya di sini maksudnya al-hajar asy-syar'i, batu syar'i, ya. Terus bagaimana cara memulainya? Ya dimulai dengan batu dulu. Ya, dimulai dengan batu untuk menghilangkan ainun najasah, ya, lalu setelah itu baru dibasuh dengan air. Wahina idzin yakfi fi husuli asli sunnah kullu jamidin walau najisan. Nah, kalau kita mau pakai metode yang pertama, yang paling afdol, batu yang kita pakai tadi tidak masalah kalau terbuat dari najis. Ya, batunya itu sifatnya najis, tidak masalah. Ya, karena nanti akan disiram dengan air. Gitu. Bahkan tidak mesti juga harus 3 kali usapan. 1 kali usapan saja itu juga sudah cukup. Ya, sudah mendapatkan aslu sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, jadi dimulai dengan air, batu dulu baru dengan air, meskipun batunya itu apa namanya keras dan batunya sifatnya najis. Fa'in aradal ikhtisar ala ahadihima. Kalau dia mau memilih salah satu saja dari 2 alat tadi, ya maka fal ma'u afdal. Air lebih utama. Kenapa? Li'annahu yuzilul aina wal athar. Karena air menghilangkan 2 sekaligus. Pertama, ain najasa, benda najis itu sendiri, dan yang kedua menghilangkan bekas. Walau bada'a bil ma' wa arada an yastanjiya ba'dahu bil hajar lam yusannu lahu dzalik li'adamil faidah.
Kalau dia tadi memakai cara pertama menggabungkan antara air dengan batu, tapi dia menggunakan air dulu, baru batu, maka itu tidak disunahkan. Karena tidak ada faedahnya. Karena dengan air sudah hilang dua-duanya, baik itu benda najisnya atau maupun bekasnya. Jadi di sini berbeda dengan tayamum ya. Kalau tayamum kan kita tidak ada air baru boleh bertayamum. Nggak boleh ada air lalu bertayamum. Nggak boleh, nggak sah. Idza wujidal ma' batala at-tayammum, kan begitu. Tapi kalau dalam istinja menggunakan batu ini, meskipun ada air, tapi dia ingin beristinja dengan batu tanpa air, meskipun ada air, tidak masalah, sah-sah saja, ya. Tidak ada persyaratan harus ada air. Apa kalau nggak ada air baru baru boleh dengan batu? Tidak. Meskipun ada air, tapi kalau dia mau memilih cara yang ketiga, yaitu dengan hanya menggunakan batu saja, boleh-boleh saja, ya, sah. Nah, berikutnya apa saja syarat beristinja dengan menggunakan batu? Di matan di dalam kitab disebutkan 8. Iya, 8. Tapi kalau di lebih luas lagi, ya itu ada 11 syarat. Dan syarat ini terbagi menjadi 3. Pertama, syarat yang berkaitan dengan batu, dengan alat atau al-mustanja bihi. Ya, al-mustanja bihi. Ada syarat yang berkaitan dengan batu, ada 4. Syarat yang berkaitan dengan al-kharij, sesuatu yang keluar, itu ada 4 juga. Ya. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan masah, pengusapan, itu ada 3. Ya, ada 3. Jadi total ada 11. Dan itu dibagi menjadi 3 sisi. Taib. Dibacakan apa ditulis di sini oleh penulis, oleh musannif. Pertama, syurutu ijza'il hajar thamaniyah. Syarat batu itu sah untuk dipakai bersuci atau sah untuk menggunakan istijmar dalam beristinja tadi ada 8. Dan apa itu pengertian syarat? Syurut jamak dari kata syarat. Wa syartu lughatan al-alamah. Wa syar'an ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wala adam lidati. Ya, syarat ma yalzam min adamihi al-adam, ya. Jika tidak ada syarat maka tidak ada hukum. Tapi jika ada syarat belum tentu tidak ada hukum. Artinya jika tidak ada syarat bisa ada hukum, bisa tidak. Ya, contoh sederhananya yaitu wudu. Wudu adalah syarat sah sholat. Jika kita tidak sholat, jika kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak sah. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Jika tidak ada syarat, maka tidak ada hukum. Tapi kalau kita sudah berwudu, apakah mesti harus ada sholat? Tidak. Bisa saja kita berwudu untuk tajdidul wudu misalnya. Jika mungkin kita berwudu untuk menjaga diri supaya tetap dalam keadaan taharah. Ya, tidak mesti habis wudu harus ada sholat. Ya. Jaid. Wal muradu bil hajar huna. Nah, dikatakan di sini yang dimaksud dengan batu ya bukan batu yang sebagaimana kita pahami yang di luar situ, di luar rumah yang keras gitu ya, yang buat lempar itu. Batu di sini syaratnya 4. Kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Ya, ini dia batu yang dimaksud atau al-hajaru asy-syar'i. Setiap benda yang keras, suci, qali', mampu menghilangkan, mampu mengangkat najis dan tidak benda yang dihormati. Maka fala yujzi'un najis, maka tidak sah beristinja dengan benda yang najis karena justru itu malah semakin bertambah najis. Wala ghairul qali'i limulusatihi aw rakhawatihi mathalan. Dan tidak juga boleh beristinja dengan benda yang sifatnya mulusah atau rakhawah, yang kayak plastik,
kaca, ya, yang dia mulus tidak kasar gitu, ya, itu seperti kayak apa ya, plastik, beristinja dengan botol aqua itu tidak mengangkat najis, ya, tidak qali', ya. Dan juga tidak boleh beristinja dengan yang sifatnya muhtaram, yang dimuliakan, yang dihormati, seperti buku ilmu syar'i, ya, buku ilmu syar'i, kemudian ilmu alat, ya, seperti nahu, sharaf, bahasa Arab, pokoknya ilmu, buku-buku ilmu syar'i lah, ya, atau buku pelajaran, ya, karena itu kan muhtaram sifatnya. Atau dengan makanan mat'um, ini juga sifatnya muhtaram. Jadi apakah masuk tisu, tisu itu masuk hajar syar'i enggak? Kita lihat tisu itu jamid, iya, dia benda padat, bukan benda sail, bukan benda yang cair. Tisu suci, iya. Qali', bisa nggak tisu itu mengangkat najis? Bisa. Dan tisu juga tidak muhtaram. Maka tisu atau misalnya sapu tangan, nah, atau handuk misalnya, itu bisa disebut sebagai hajar syar'i karena memenuhi 4 syarat hajar syar'i tadi. Wal ma'na anna syuruta ijza'il istinja' bil hajar idza uqtusira alaihi thamaniyah. Syarat sahnya beristinja dengan batu jika dia hanya menggunakan batu saja. Artinya metode yang ketiga dari maratibul istinja. Maka syaratnya 8. An yakuna bithalatati ahjar. Ya, pertama harus dengan 3 batu. Dan ini berkaitan dengan al-masah, ya, syurutul istinja allati tata'allaqu bil masah, dengan usapan, karena minimal harus 3 kali, 3 batu atau 3 kali usapan. Anna awwala min syuruti ijza'il istinja bil hajar kaunuhu bi thalathi masahat la aqal. Lihat, bi thalathi masahat, dengan 3 kali usapan. Tidak boleh kurang. Meskipun batunya cuma 1, tapi kalau dia punya 3 sisi dan bisa untuk dipakai mengusap atau membersihkan saat istinja, ya maka sah. Fata'addudul ahjar laisa biqaid. Maka tidak mesti harus batunya 3, enggak. Yang penting 3 kali usapan meskipun cuma 1 batu. Falau masaha bi thalathati atrafin li hajarin murattabah, kalau dia mengusap dengan 1 batu tapi mempunyai 3 sisi, au masaha thalatha masahatin, ya, kalau dia mengusap dengan batu 3 kali, ya, batunya bithalati masahat, dengan 3 kali apa namanya, dengan batu yang mempunyai 3 sisi, yaitu dia batunya 1 tapi mempunyai 3 sisi, atau masaha thalatha masahatin bi tarafin wahidin min hajarin wahid bi an yaghsilahu wa yunashifahu ba'da kulli mashatin kafa. Atau begini, dia punya batu 1, batunya itu cuman mempunyai 1 sisi. Dia pakai sisi yang tadi, dia pakai batu tadi untuk istinja. Habis diangkat najisnya, dia cuci batunya. Ya, dia cuci batunya, kemudian dia keringkan. Wa yunashifahu. Ya, dikeringkan. Karena kalau basah, ya, kalau nanti batunya basah kemudian langsung dipakai buat istinja lagi, maka nanti ada basahan air itu yang mengenai istinja, yang mengenai kotoran mulawith tadi, kharij mulawith tadi, sehingga membuatnya nanti tidak sah untuk pakai batu lagi. Nanti ada syaratnya. Jadi dipakai batu sekali untuk beristinja, kemudian batunya dibersihkan pakai air. Habis dibersihkan, dikeringkan lagi. Dikeringkan lagi, sudah kering, pakai lagi 2 kali. Habis itu cuci lagi, dikeringkan lagi, pakai lagi yang ketiga kali. Maka itu kafa, sah. Syaratnya tadi apa? Dibersihkan dan dikeringkan.
Kalau nggak dibersihkan, pakai lagi buat istinja, ya itu kan najis batunya. Batunya mutanajis. Syarat yang kedua, wa an yungqiyal mahal. Ini berkaitan dengan apa? Masah juga berkaitan dengan masah. Usapannya tadi harus yunadzif. Yungqi bimakna yunadzif. Membersihkan tempat kotoran yang keluar tadi. Al-muradu bil mahal huna as-safhatu wal hasyafatu wa zahiru farjil mar'ah. Maksudnya mahal tempat istinja itu sofah. Sofah itu lubang dubur dan yang sekitarnya itu. Yang keriput-keriputnya itu. Yang kalau kita berdiri dia tertutup. Kalau kita duduk dia terbuka. Wal hasyafah itu ra'sus zakar. Ya, kepala zakar. Dan bagian yang tampak dari farjinya wanita saat duduk. Wasafah ma yandhammu indal qiyam. Kalau berdiri dia menutup. Kalau kita duduk dia terbuka. Wal hasyafah ra'sul dzakar. Oke. Wal ma'na anna tsani min syuruti ijza'il istinja bil hajar an yunqiya al mustanji al mahal. Ay yunadhifuhu bihaitsu la yabqa illa atharun la yazulu illa bisighari al khazab. Ya, yang namanya kita beristinja kan supaya bersih kemaluan tadi dari kotoran yang keluar. Maka kalau menggunakan batu ya atau hajarus syar'i tadi syaratnya 3 kali minimal 3 kali tadi tercapai tercapai tanzif tadi. Bersih. Ya, tempat keluarnya tadi bersih. Dan bersih itu artinya tidak lagi tersisa kecuali asar. Kecuali bekas, yang mana bekasnya itu tidak bisa hilang kecuali dengan kerikil yang kecil. Maka kalau masih tersisa, ya bekasnya tadi sedikit aja, yang mana itu pakai batu yang kecil sekalipun tidak bisa dibersihkan, maka itu ma'fu. Ya, maka itu sifatnya ma'fu, dimaafkan dan sudah boleh untuk melakukan sholat gitu. Dengan berwudu terlebih dahulu tentunya. Awil ma ya, atau tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air ya. Jadi artinya asarnya sedikit lagi ya, cuman sedikit banget ya, yang hanya bisa dibersihkan dengan air atau dengan batu kerikil yang kecil. Fa idza lam tunqi ats-tsalatsu masahatin al-wajibatu wajibal inqa'u bi ziyadati 'alaihinna. Ya kalau udah 3 kali usapan ternyata masih belum bersih, maka wajib ditambah. Ya. Al-inqa'u wajib wal itaru sunnah. Tadi kan apa namanya minimal 3 kali, 3 kali usapan. Kalau sudah tercapai inqa, sudah tercapai tamzif, sudah bersih, maka selesai. Tapi kalau udah pakai 3 kali usapan atau menggunakan 3 batu, tapi belum juga tercapai inqa, wajib tambah. Ya wajib ditambah 4. Ya, disunahkan witir. Ambil batu yang keempat untuk istinja lagi. Kalau ternyata setelah pakai yang keempat bersih, cukup nggak sebenarnya? Cukup. 4 batu cukup. Ya, tapi kalau mau mengamalkan sunnah, tambah lagi 1 lagi batu menjadi 5. Kalau 5 kali usapan belum bersih, tambah batu yang keenam. Ya, usapan yang keenam. Kalau usapan yang keenam sudah bersih, maka disunahkan nambah 1 batu lagi. 7 batu. Nah, begitu seterusnya. Jadi al-inqa wajib, sedangkan al-itar sunnah. Alla yajifa an-najas. Ya. Ini berkaitan dengan benda yang keluar. Ya. Najisnya tidak kering, tidak mengering. Al-ma'na anna thalitha min syuruti ijza'il istinja bil hajar alla yajmuda. Ya. Alla yajmuda al-khariju kulluhu aw ba'duhu bihaitsu la yaqla'uhu al-hajar
fala budda an yakuna al-khariju ratban aw jamidan yaqla'u al-hajar. Syaratnya yang ke berapa itu? Yang ketiga, najisnya tidak mengering. Yang maksudnya adalah ya tidak kering sebagian atau seluruhnya. Yang mana kalau sudah mengering itu tidak bisa lagi diangkat, diqala' dengan hajar. Maka najisnya haruslah dia basah, atau kalau dia kering tapi bisa tetap diangkat oleh hajar tadi, oleh batu. Kalau dia sudah mengering, maka wajib menggunakan air. Wa alla yantaqila, alla yantaqila al-kharij. Ya, al-ma'na anna ar-rabi'a min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar alla yantaqila al-khariju amma istaqarra fih indal khuruj wa illam yujawiz as-safhata wal hasyafah. Najisnya tadi yang keluar tadi tidak berpindah dari mana tempat terakhir ketika dia keluar. Jadi misalnya kencing keluar air kencing, kemudian air kencing yang keluar tadi berhenti masih di kepala zakar misalnya, ya, berhenti di sisi kiri kepala zakar misal. Kalau dia nanti bergeser, ya, awalnya kan dia setelah keluar bertempat di sisi kiri kepala zakar, kemudian bergeser ke kanan misalnya, maka saat itu sudah tidak boleh lagi menggunakan batu. Ya, yang bergeser tadi harus menggunakan air, meskipun belum melewati sofhah dan belum melewati hasyafah. Tapi kalau dia keluar air kencingnya, kemudian setelah selesai keluar, dia berhenti di sisi kanan atau di sisi kiri zakar, dan di situ tidak bergeser kemana-mana, maka pada saat itu boleh dengan menggunakan al-hajaru asy-syar'i. Kemudian yang kelima, wa alla yatra'a alaihi akhar. Ya, tidak, apa itu yatra'a? Al-ma'na annal khamisa min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar alla yakhtalita bil khariji ghairu jinsihi. Syarat yang kelima dari syarat istinja dengan batu atau dengan hajar syar'i, tidak bercampur kotoran yang keluar tadi dengan benda selainnya. Seperti wa ghairu araq, kecuali keringat. Kalau bercampur dengan keringat maka itu tidak masalah, masih tetap dibolehkan menggunakan batu. Fa in ikhtalata bihi walau ba'da istijmarihi. Nah, kalau bercampur tadi al-kharijnya itu, najis yang keluar itu bercampur dengan selainnya, selain keringat maksudnya, meskipun setelah terjadi istijmar, maka ta'ayyanal ma, wajib dia menggunakan air. Misal dia beristinja menggunakan tisu yang basah, ya, tisu basah. Ini kan tidak memenuhi syarat hajar syar'i. Hajar syar'i tadi sifatnya jamid, ya, artinya kering. Kalau dia beristinja dengan menggunakan tisu basah, dan ketika dia tempelkan di zakarnya misalnya ketika beristinja, nah kan ada basahan tisu tadi yang nempel di khorijnya itu. Berarti dia ikhtilat, bercampur dengan benda lain. Meskipun sudah bersih, sudah diistinja, tapi tadi istinjanya menggunakan tisu basah. Maka dengan begitu gak cukup istinjanya, harus dia wajib dia menggunakan air untuk istinja lagi. Sawa'un kana al-mukhalit ratban, baik yang benda yang mencampuri najis tadi sifatnya basah seperti air atau kencing yang lain, amjafan ataupun kering. Ya, najisan, baik dia keringnya itu najis, bendanya najis, kering dan najis seperti kotoran hewan, atau kering dan suci seperti tanah. Ya, kalau habis buang air ternyata air kencingnya tadi yang ada di zakar atau BAB-nya yang ada di dubur itu bercampur dengan tanah, terkena tanah, maka tidak bisa lagi menggunakan batu syar'i, harus wajib menggunakan air.
Nah, di sini ada khilaf, ya. Imam Ar-Ramli, ya, Imam Ar-Ramli itu mengatakan kalau yang mencampuri itu adalah benda yang jaf dan tahir, maka boleh, tetap boleh menggunakan batu. Ya, kalau yang dijelaskan di atas tadi mutlak apapun campurannya kecuali keringat tadi ya, apapun baik dia basah maupun dia kering, baik dia suci maupun najis, maka kalau sudah bercampur dengan al-kharijun najis tadi wajib menggunakan air. Tapi Imam Romli berbeda pendapat, menyelisih pendapat tersebut. Kalau dia campurannya itu jafun tahirun, maka bi'adami dorarihi. Faqala bi'adami dorarihi, maka itu juga masih boleh menggunakan al-hajaru asy-syar'i. Wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Ini syarat yang keenam. Tidak melewati najisnya itu al-kharijun najis, tidak boleh melewati safhah dan hasyafah. Al-ma'na anna sadisa min syuruti ijza'il istinja' bil hajar alla yujawizal ghaitu safhatal mustanji. Kotorannya tadi, BAB-nya tadi, ya, pupnya tadi tidak melewati safhah orang yang beristinja. Ya. Itu kalau ghaid, ya, kalau pup. Sedangkan feses sedangkan urin urin atau air kencing itu tidak boleh melewati hasyafah bagi laki-laki. Jadi kalau orang BAB kemudian kotorannya itu sudah melewati safhah, ya, kena bagian lain, ya, di atas safhah, maka tidak bisa lagi beristinja dengan batu, wajib dengan air. Atau orang buang air kecil kemudian air kencingnya itu turun melebihi safhah, melebihi hasyafah sampai ke, mohon maaf, sampai ke batangnya itu, ya, air kencingnya, maka sudah melewati hasyafah, tidak boleh lagi menggunakan air, menggunakan batu, wajib dengan air. Itu kalau laki-laki, ingkana zakaran. Wa yuzadu alla yadkhula madkhala dzakar fil unsa. Kalau dia laki-laki ya tadi tidak boleh melebihi hasyafah. Kalau dia wanita bagaimana? Dikatakan tidak boleh air kencingnya itu, ya, misalnya dia buang air kecil, air kencingnya itu tidak sampai mengenai lubang tempat masuknya zakar. Ya, itu kalau saya lihat dalam Kasyifatus Syaja itu tidak sampai air kencing itu melewati atau mengenai lubang tempat masuknya zakar. Itu lubang yang di bawah lubang kencing, ya, lubang kencing. Jadi bedanya apa dengan syarat yang nomor 4, wa alla yantaqila tadi, dengan yang nomor 6 ini. Kalau yang wa alla yantaqila tadi itu la yantaqilu al-khariju amma istaqarra fihi 'indal khuruj. Itu beda. Kalau yang keempat tadi dia keluar dan di mana dia berhenti setelah keluar itu, kalau dia masih di tempatnya maka boleh beristinja dengan batu. Tapi kalau dia bergeser yang awalnya di sisi kiri ketika selesai keluar lalu geser ke kanan meskipun masih di area hasyafah atau di area sofhah, maka sudah tidak boleh lagi menggunakan batu. Tapi kalau yang ini dia sudah melewati sejak awal, sejak keluar, setelah keluar dia sudah langsung melewati hasyafah dan sofhah. Maka seperti itu juga tidak dibolehkan untuk menggunakan batu syar'i lagi. Wajib menggunakan air. Itu bedanya. Wa alla, kemudian syarat yang ke-8, yang ke-7, mohon maaf, wa alla yusibahu ma'un. Tidak terkena air. Maknanya anna sabi'a min syuruti ijza'il istinja bil hajar alla yusibal kharija ma'un walau litathhirihi kama marra. Ini sebenarnya pengulangan dari syarat yang nomor 5.
yaitu alla yakhlita bil khariji ghairu jinsihi. Itu tadi sama dengan syarat yang hanya pengulangan saja. Ini juga berkaitan dengan al-kharij tadi kan, dengan benda yang keluar. Jadi tidak boleh kotoran yang keluar tadi terkena air. Iya, meskipun walau litakhirihi, meskipun untuk membersihkannya sebagaimana yang telah lewat. Kayak tadi bersuci dengan menggunakan media thaharah, tahjar syar'i atau tisu basah. Nah, kan kena basahannya itu kharijnya tadi. Najis yang keluar itu kena basahan air, meskipun dipakai untuk beristinja, maka nggak cukup. Dia sudah wajib tetap menggunakan air. Kenapa? Karena bercampur dengan benda selain najisnya tadi. Meskipun bendanya itu suci. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Ya, batunya harus suci. Ya, tidak hanya suci tadi, tapi tadi disebutkan 4 ya sama pensyarah, yaitu jamid kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Sifat batu syar'i tadi harus 4 itu. Suci, pertama benda padat atau kering dan kering. Kemudian suci, bisa mengangkat najis dan tidak benda yang dimuliakan. An-nathamina min syuruti ijza'il istinja bil hajar taharatul ahjar mustanja biha. Ya, sucinya batu yang dipakai untuk beristijmar. Fala yasihu bin najisah wala bil mutanajjisah. Maka tidak sah, tidak diperbolehkan, tidak disahkan istinja dengan menggunakan batu najis. Contohnya apa? Rausul hayawan, kotoran hewan yang telah mengeras misalnya, ya, atau menggunakan batu yang mutanajis, batu yang terkena najis, ya. Atau contohnya lain bin najisah itu menggunakan kulit bangkai yang belum disamak. Ya, bangkai kan najis. Nah, kulitnya itu kalau mau suci ya dengan disamak dulu. Tapi kalau belum disamak kemudian dia pakai kulit bangkai tadi untuk beristijmar, ya tidak boleh. Karena itu najis, najisul ain. Nah, kalau mutanajis tadi batunya itu ada nempel darah. Ya, atau kayak tadi dia batunya cuma satu, punya cuma satu sisi, dia pakai satu kali untuk mengusap najis, untuk mengangkat najis. Ya, nggak dia cuci, dia pakai sekali lagi, ya itu kan batunya mutanajis berarti. Tapi harus dengan dicuci lagi batunya, dikeringkan, baru diusap lagi. Iya. Kalau menurut saya sih ya, walau alam ya itu kayak kurang kerjaan. Kalau ada air, kenapa nggak pilih air aja gitu? Apain pakai batu, kemudian ya mungkin ada alasan lain misalnya. Tapi kalau ada air, ya dengan cara yang tadi batu diusap sekali, cuci, dikeringkan, pakai lagi batu ya. Kelamaan gitu. Mending langsung pakai air, selesai masalah ya. Bisa langsung mengangkat 2 komponen, baik itu benda najisnya maupun bekasnya. Taib. Ya, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oh ya, satu lagi faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya beristinja dengan batu atau istijmar ini merupakan di antara kekhususan umat Muhammad yang diberikan oleh syariat. Ya. Jadi dalam bab toharoh itu setidaknya ada 5 kekhususan yang hanya diberikan kepada umat Muhammad. Pertama, tayamum. Tayamum ini hanya ada pada umat Muhammad, umat lain nggak ada. Kemudian beristinja dengan batu, al-istinja bil hajar. Ini juga menjadi khasaisu ummati Muhammad fi taharah. Yang ketiga, bersiwak. Yang keempat, yaitu al-mashu alal khuffain, mengusap khuf. Ya. Dan yang kelima adalah al-ghurrah wat tahjil fil wudu. Ya. Memanjangkan usapan di wajah, melebihkan usapan basuhan saat membasuh wajah, dan memanjangkan basuhan saat membasuh
tangan dan kedua kaki. Ghurran muhajjalin. Ini semua adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab taharah. Masya Allah, ya. Luar biasa. Ya, banyak kekhususan yang tidak dimiliki umat lain dalam bab taharah saja ini. Kemudian yang terakhir, ya, jadi kita bahas barusan, kita sebut barusan betapa rincinya syariat, ya, dalam memberikan syarat-syarat untuk beristinja. Ya, untuk menggunakan batu saja syaratnya 8 yang harus terpenuhi. Ya, yang disebutkan ini. Tapi sebenarnya syaratnya ada 11. Yang belum disebutkan oleh musannif itu anna kulla mashatin takunu li jami'il makan. Ya, setiap usapan itu harus mengenai semua area tempat keluar najis. Ya, harus mengenai semua area tempat keluarnya najis, mahal. Ya, jadi 11 syarat itu, 4 berkaitan dengan batu, 4 berkaitan dengan benda najis yang keluar tadi, dan 3 berkaitan dengan basuhannya atau dengan usapan masahat. Lihat ada 11 kalau kita total, ya. Ini merupakan berarti menunjukkan akan keagungan agama Islam. Ya, untuk toharoh saja, untuk beristinja saja, ya, yang mungkin oleh umat agama lain itu diremehkan, bahkan mungkin mereka tidak mengenal istinja, ya, atau cukup dengan 1 kali usapan, ya, maka ini luar biasa, ya, ini luar biasa. Islam itu agama yang agung. Untuk soal istinja saja begitu luar biasa perhatiannya, ya, apalagi untuk yang lain. Jadi Islam itu adalah syumul bagi semua sisi kehidupan, lengkap untuk ad-din al-Islam fi kulli syai'. Islam itu di semua sisi, tidak hanya di masjid aja, tidak hanya untuk ritual ibadah saja, tidak, tapi seluruh kehidupan kita sudah ada aturannya dalam Islam. Karena Allah menginginkan kita umat manusia hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Karena kita diciptakan tujuannya untuk ibadah. Nggak boleh kita hidup seenak hati kita tanpa aturan. Ya, Allah itu menginginkan kita umat manusia hidup sebagaimana aturan yang telah Allah inginkan, bukan kita semaunya kita aja hidup itu. Ya, pernah saya dengar ceramah Ustaz Firanda itu, ya, di antara sebab orang masuk Islam itu dapat hidayah, temeh-temeh sebabnya. Di antaranya apa? Di antaranya ini, tukang laundry. Ya, tukang laundry di luar negeri itu kan nyuci baju. Ya, nyuci baju. Baju orang gitu kan. Ya, jadi ketika itu laundry celana dalam, ya, laundry celana dalam. Jadi ketika celana dalam milik orang Islam itu nggak terlalu bau gitu. Baunya tuh nggak sangat bau. Tapi ketika celana dalamnya orang non Muslim itu koknya bau banget, bahkan kotor gitu. Kok bisa begitu? Dia perasaan bertanya sama yang punya gitu kan. Ternyata orang Islam diajarkan beristinja. Nah, dengan hanya perkara begitu saja bisa dia masuk Islam. Ya, jadi terkadang orang masuk Islam dengan cara-cara yang di luar nalar kita, yang nggak kita sangka-sangka gitu. Ya, itu saya pernah dengar itu satu kali ceramahnya Ustaz Firanda, ya, bagaimana orang-orang non-Muslim itu dapat hidayah dari Allah lewat cara yang tidak kita sangka. Maka luar biasa, ya, luar biasa. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan kita bahas bersama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pembahasan tentang fardu wudu. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Baik, ya, insya Allah mudah, ya, dan paham. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.